فصل المغلظة تطهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها إحداهن بتراب، والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وإزالة عينها، والمتوسطة تنقسم إلى قسمين: عينية وحكمية. العينية التي لها لون وريح وطعم فلا بد من إزالة لونها وريحها وطعمها، والحكمية التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها يكفي كدير الماء عليها. Faslun fasal al-mughalladzatu, najis yang mughalladzah itu tathuru bisab'i ghasalatin, akan menjadi suci dengan 7 kali basuhan setelah dihilangkan benda najisnya tersebut. Ihdahunna biturabin, yang salah satu dari 7 basuhan tersebut dicampur dengan turab, yaitu dengan tanah atau bahkan lumpur. Wal mukhaffafatu, sedangkan najis mukhaffafah itu tathuru bisa menjadi suci bi rasyil ma'i, dengan hanya menyipratkan air alaiha terhadap najisnya tersebut, ma'al ghalabati, yang sekiranya air yang diciprakan tersebut mencangkup semua najis tersebut meskipun airnya tidak mengalir. Ma'al ghalabati wa izalati ainiha, dan pastinya dengan syarat ainnya atau bendanya itu sudah hilang, air kencingnya itu sudah tidak nampak atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, wal mutawassithatu, adapun najis mutawassithah itu tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi 2 bagian. Ainiyatin, yang pertama adalah najis ainiyah, wa hukmiyatin, yang kedua adalah najis hukmiyah. Al ainiyatu, adapun najis ainiyah itu allati laha launun, yaitu najis yang memiliki warna, warihun dan bau, wa ta'mun dan rasa. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka untuk mensucikannya itu harus menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Wal hukmiyatu, adapun najis hukmiyah, yaitu allati la launa wala riha wala ta'ma laha, yaitu najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Maka yakfi kadirul ma'i 'alaiha, cukup disiram dengan air, cukup dialiri dengan air. Jadi itu langsung menjadi suci. Nah, hukum mensucikan badan atau pakaian dari najis ini adalah wajib, akan tetapi di sini terbagi menjadi 2. Ada yang wajibnya itu alal faur, yaitu seketika itu wajib disucikan. Ada juga yang ala tarohi, yang masih nyantai, tidak wajib sekarang juga. Adapun yang wajib sekarang juga itu bagi mereka yang tadammakha bin najasah, yang sengaja berbelepotan dengan najis tanpa adanya hajat, maka itu wajib disucikan. Kenapa? Karena menyengaja melumuri diri dengan najis tanpa adanya kebutuhan, tanpa adanya hajat, itu hukumnya maksiat, haram, dan wajib mensucikan seketika itu juga. Akan tetapi kalau dia itu najisnya bukan karena dilumuri sendiri atau dilumuri karena adanya hajat, maka ini tidak wajib dibasuh ketika itu juga. Akan tetapi ketika dia ingin sholat, maka mau tidak mau wajib disucikan, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah suci di badan, pakaian, dan tempatnya. Akan tetapi tidak semua najis itu wajib disucikan, karena sebagian ada najis yang dima'fu. Kata-kata dima'fu, dimaafkan dalam artian meskipun benda itu dihukumi najis, akan tetapi dimaafkan, tidak wajib disucikan. Contohnya seperti setetes darah sedikit atau nanah, itu dimaafkan, nggak ada masalah. Begitu juga dengan kotorannya lalat, atau darahnya nyamuk, atau luka di badan, itu dimaafkan selama kadarnya masih sedikit di situ. Itu oke saja. Nah, adapun cara untuk mensucikan 3 jenis najis tersebut di atas. Yang pertama adalah najis mughalladzah, yaitu disucikan dengan 7 kali basuhan. Nah, 7 kali basuhan ini setelah menghilangkan bekas dari najisnya ya. Contoh, ini ada kencingnya anjing. Nah, kencingnya itu harus dihilangkan terlebih dahulu.
Nah, setelah kencingnya dihilangkan, baru setelah itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satunya dicampur dengan tanah ataupun dengan lumpur. Kemudian yang kedua, yang najis yang mukhaffafah, yaitu cukup dengan diciprati dengan air yang sekiranya air tersebut memenuhi semua tempat yang terkena najis. Dengan catatan, ketika diciprati dengan air, ain atau jirim atau benda najis tersebut, dalam hal ini adalah air kencingnya anak kecil tadi, itu juga hilang. Jadi seperti itu. Kalaupun najisnya belum hilang, maka ini belum suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah, yaitu yang selain anjing babi dan kencingnya anak kecil yang laki-laki. Ini semua najis yang 19 tadi yang disebutkan di fasal sebelumnya. Mutawassithah ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah itu yang mempunyai warna, rasa, dan bau. Kebanyakan najis seperti ini. Maka dalam hal ini, dalam hal mensucikannya itu harus dihilangkan warna, bau, dan rasanya. Dan disunahkan mensucikannya sebanyak 3 kali. Akan tetapi kalau sekiranya setelah disucikan bahkan sampai 3 kali, setelah digosok-gosok ternyata warna atau rasa atau baunya masih ada, maka dalam hal ini yang tersisa adalah warna atau baunya, maka dalam hal ini tempat yang disucikan tadi sudah dianggap suci. Akan tetapi kalau rasanya masih ada, ini masih najis, akan tetapi dima'fu. Intinya, kalau kita mensucikan sesuatu yang najis setelah 3 kali basuhan, setelah digosok-gosok atau bahkan sampai pakai sabun, biasanya seperti darah. Darah itu kalau di baju, khususnya baju yang putih, itu hilangnya susah ya. Dalam hal ini untuk warna itu suci. Jadi dihukumi suci untuk yang warna atau baunya yang masih tersisa setelah 3 kali dan digosok-gosok. Akan tetapi kalau ternyata bau, rasa, dan warna semuanya masih ada, atau yang ada dua-duanya yang sekiranya tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong, maka dalam hal ini memang dihukumi najis, akan tapi dima'fu. Kemudian yang kedua adalah najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Ini seperti air kencing yang warnanya seperti air biasa dan tidak mempunyai bau yang pesing, seolah-olah ini sama seperti air biasa tapi ini air kencing, maka ini disebut dengan najis hukmiyah. Maka ini cukup disiram dengan air sekali saja dan disunahkan 3 kali. Jadi seperti itu ya. Terlebih kalau biasanya sebagian air kencing yang di lantai yang sudah mengering dan tidak nampak warna, bau, dan rasanya, maka itu cukup disiram 1 kali, maka itu sudah bisa menjadi suci. Dan tapi kalau masih ada baunya pesing, itu jelas najisnya masih najis ainiyah, bukan najis hukmiyah. Wallahu a'lam bishawab.